Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Buat teman-teman semuanya dimanapun anda berada, para viewer, para subscriber, para pecinta horor, selamat berjumpa kembali dengan Le'ar Petualang. Dan yang pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimatut tahmid bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita, panutan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, para pemirsa dimanapun berada, izinkanlah Le'ar Petualang mengucapkan terima kasih yang amat banyak pada teman-teman semuanya, para penggemar Le'ar Petualang dimanapun anda berada, yang tentunya anda semua masih setia bersama Le'ar Petualang. Penghargaan yang sebesar-besarnya untuk anda semuanya, dan diucapkan terima kasih sekali atas support-supportnya. Dan pada malam hari ini teman-teman, saya sudah berada di sebuah lokasi yang cukup lumayan bikin merinding bulu kuduk ini teman-teman ya. Tapi sebelum ceritanya saya lanjutkan, saya sudah masak goreng singkong teman-teman ya, ketela rambat ataupun telo muntul ya, cuman sedikit aja. Dan saya juga membawa pisang ya teman-teman, pisang. Nah ini pisang, tapi pisang ini biasanya pisang untuk buah, bukan untuk digoreng ya. Makanya tidak saya goreng ya, teman. Dan saya juga membuat minuman susu. Maka buat teman-teman yang belum minum susu, belum minum teh, jahe ataupun kopi, silakan ambil tehnya, susunya, jahenya ataupun apapun minuman anda, temani dong Le'ar Petualang pada malam hari ini untuk minum bersama dan merasakan udara dingin di daerah sini. Oke teman-teman, ini susunya. Aduh, subhanallah, kebetulan sudah dingin. Mari teman-teman minum bersama Le'ar Petualang supaya suasana yang dingin ini menjadi lebih hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini singkong, ketela rambatnya atau telo muntulnya cuman jadi 6 potong teman-teman. Yuk teman-teman, makan bersama Le'ar dan minum, ambil tehnya, kopinya, macet-macet teman-teman. Jadi telo muntul ini teman-teman, anda bisa menggorengnya, bisa mengukusnya, ataupun bisa digodok ya, ataupun dikolak.
Oke teman-teman, kita makan pisangnya dulu teman-teman. Kayak macam kedengaran suara apa tuh, kodok atau kata itu ya. Mungkin di sini dekat dengan sumber air kali ya. Alhamdulillah sudah lumayan menghilangkan dahaga minuman saya. Jadi saya lanjutkan untuk bercerita teman-teman ya. Pada malam hari ini saya berada di suatu lokasi ya teman-teman. Jadi lokasi ini boleh dinamakan hutan larangan ya, karena hutan di sini memang apa namanya dilarang masuk ke sini oleh pemerintah. Karena apa? Karena memang dalam lindungan pemerintah di sini teman-teman. Dan hutan ini sering sekali manakala orang yang datang ke sini itu sebetulnya sudah melanggar ya. Artinya apa? Artinya melanggar himbauan pemerintah. Pemerintah itu menghimbau supaya tidak dekat-dekat dengan hutan ini, karena hutan ini adalah penyangga air alami ataupun air mata air lah ya. Di daerah bawah sana itu ada mata air yang sangat jernih sekali. Ini saja kelihatannya seperti ini teman-teman, karena ini musim kemarau. Jadi saya pun tidak berani membuka api unggun ataupun membuat api unggun untuk kali ini, karena takutnya nanti bisa merembet kemana-mana apinya. Ini sangat tebal ini, sampah-sampahnya ini sangat tebal teman-teman. Daun-daun kering macam ini banyak sekali. Ketika ada angin kencang nanti bisa merembet ke mana-mana, takutnya seperti itu. Jadi hutan ini karena dilarang oleh pemerintah atau dihimbau supaya tidak ke sini, itu faktor bahayanya banyak teman-teman. Sering banyak itu hewan-hewan macam kayak ular, macam kayak babi hutan. Dan yang lebih mengerikan itu adalah apa? Jadi di sini kalau pada malam hari khususnya ya, itu sering, kalau polisi hutan yang sering jalan-jalan di hutan ataupun sering memantau keadaan situasi hutan, dia tuh sering melihat bulu api besar menyala-nyala di atas. Dari sebuah bukit ke bukit yang lain itu kelihatan itu loh, kayak bulu api besar itu loh. Tapi ketika didekati itu nggak ada. Polisi hutan biasanya kan keliling pakai motor tuh. Keliling. Ini di sini masih hutan heterogen ya teman-teman, banyak. Jadi yang ke atas sana sudah banyak pohon-pohon pinus, juga pohon-pohon jati itu ya. Jadi kepunyaan pemerintah itu untuk penyangga air di daerah bawah sana. Kalau nggak ada tumbuh-tumbuhan pasti akan apa namanya ya, longsor, dan juga kandungan air itu susah, mata air itu susah. Nah, jadi teman-teman, ketika bola api itu menyala, didekati oleh sekelompok daripada polisi hutan itu ya, didekati tidak ada apa-apa. Dan suatu saat juga sering terjadi itu wewe gombel teman-teman. Wewe gombel itu
tertawa mengikik-ngikik gitu ya, atau kuntilanak ya, sebangsa itulah kuntilanak, wewe gombal itu. Jadi polisi hutan waktu itu di arah sana, dari arah sana itu di sana ada sebuah sungai mengalir kecil lah teman-teman. Jadi motornya itu ditaruh dekat sungai, terus cuci muka ya kan, polisi hutan ini cuci muka. Tapi lepas itu mendengar suara perempuan tertawa. Nah, yang namanya polisi hutan itu entah siang entah malam tentu akan berkeliling menurut jadwalnya teman-teman, karena bisa jadi pada malam hari juga orang yang nyuri kayu, itu kayu jati itu teman-teman, kayu pinus juga kan seringnya ada pencurian seperti itu. Nah, maka dari itu saya mencoba keadaan daerah sini ya, walaupun dilarang, tetapi saya sudah meminta izin pada polisi hutannya ya, supaya apa, supaya saya itu bisa terpantau, dan ketika ada apa-apa hal polisi hutan bisa mengklarifikasi kepada saya. Maka saya pada hari ini, malam hari ini, saya tidak membuat api unggun. Takutnya apa? Takutnya kebakaran, terus nanti saya yang dituduh ya kan. Saya nggak akan bikin, dan saya pun sudah berjanji di kepala polisi hutannya ini. Sudah. Jadi memang ini daerah yang paling bawah teman-teman. Yang lagi atas itu sebelah, ada 100 meter lagi ada jati-jati, ada lagi sebelah atas lagi pohon-pohon pinus gitu. Jadi yang sini yang hampir dekat dengan perumahan warga teman-teman, kurang lebih ya, kalau dari sini ke perumahan warga itu kurang lebih 1 kilo ya, 1 kilo perjalanannya. Kalau jalan kaki sekitar 20 menit ya, karena tanjakan naik itu kalau dari bawah. Kalau dari atas seneng aja lari sampai bawah sana. Oke teman-teman, saya mencoba untuk camping di sini, dan apakah betul apakah tidak dari keterangan dari polisi hutan itu ya. Dan saya akan tetap di sini ya, maksudnya saya tidak akan jauh-jauh ke atas sana yang banyak pohon jatinya, banyak pohon pinusnya, tidak akan ke sana, karena memang yang ditakutkan adalah hewan-hewan buas. Takutnya ular itu kalau nggak berbisa nggak masalah, tapi kalau ular-ular yang berbisa itu kan membahayakan buat kita. Lagi juga ada macam kayak babi hutan, itu rombongan kalau babi hutan teman-teman. Maka saya untuk menjaga keselamatan yang berada di sini aja lah. Mungkin nanti ekspornya tidak jauh-jauh sampai ke atas. Dan semua sampai atas pun yang namanya pohon jati itu juga nggak ada daunnya seperti ini teman-teman, pada gogrok semua ya, macam seperti inilah, banyak sampah-sampah, banyak daun-daun kering berjatuhan seperti ini. Takutnya ketika terjadi apa-apa hal itu loh, kan saya yang ada di sini itu. Kalau polisi Pamung Praja semuanya pada keliling itu kan, berpencar itu. Oke teman-teman, karena sudah masak dan apa, izinkan saya untuk layah-layah dulu, dan nanti kita eksplor ya teman-teman ya. Dari tadi pun saya macam kayak mendengar bunyi krosak dari sana teman-teman, entah itu binatang atau apa. Maka saya itu agak ketar-ketir malah kalau sama binatang kayak macam celeng ataupun apa namanya babi hutan, itu malah ketar-ketir saya, karena dia kalau datang itu rombongan teman-teman, takutnya itu. Jadi tadi waktu saya kesini kan, waktu saya masak makanan ini, kerodak dari atas. Saya nggak tahu itu apakah rombongan babi hutan ataupun itu ada binatang yang lain. Oke teman-teman, kita mencoba eksistensi daripada tempat ini teman-teman. Jadi macam ini keadaannya teman-teman. Ini saya memakai lampu jarak dekat ya, lampu besar yang saya pakai. Pohon-pohon masih kecil-kecil banyak. Kalau ke bawah terus sana itu ada perumahan penduduk teman-teman. Allahu Akbar. Kedengar nggak teman-teman? Ada suara.
saya akan menunjukkan sedikit saja. Tapi kok saya datang ke sebelah sini saja sudah kedengar suara ngekik ya. Yang bener aja lah. Kedengar lagi. Rumputnya tebal banget, yang pada kering nih teman-teman. Ini tebal banget ini, takutnya kalau saya bikin api unggun kebakaran, saya takutnya. Allahu Akbar. Oke, sekedar untuk teman-teman ketahui ya, rumputannya tebal banget, yang kering-kering ini. Rumput ini pada kering ini, sampah-sampah pada kering. Takutnya kalau saya bikin api unggun kebakaran, takutnya. Kayak kedengaran suara tertawa ya teman-teman. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke lah, kita istirahat dulu aja teman-teman ya. Jejak boyok karena perjalanannya cukup lumayan lama dan bikin sakit pinggang saya. Layah-layah dulu aja teman-teman. Oke teman-teman, saya pasang kamera di sana dan satu kamera ini saya coba taruh dalam ya. Saya lupa membawa tripod yang pendek sih teman-teman. Kita istirahat dulu, layah-layah. Nanti agak malaman dikit, selepas istirahat saya cukup, maka saya akan ajak teman-teman untuk eksplor tempat ini teman-teman.
dalam saya pakai ini teman-teman ya, yang ada kamera juga ya. Bismillahirrahmanirrahim.
kayak suara kerudak. Apa ya? Tadi kayak ada mungkin rombongan babi hutan yang lari apa ya, mengagetkan saya. Kerudak. Saya takutnya itu teman-teman, rombongan babi hutan. Oke, sekarang kita keluar tenda aja untuk memperlihatkan pada teman-teman ya. Explore saja teman. Kayak bunyi kerudak di sana teman-teman. Apa mungkin babi hutan apa ya? Di belakang sana. Subhanallah. Saya takutnya itu rombongan babi hutan datang ke sini terus ngacak-acak ini teman-teman. Terus tadi ada kayak macam pohon yang digoyang-goyang. Apakah itu ketek apa ya? Monyet apa ya? Subhanallah. Malam-malam harusnya mereka pada tidur lah. Masa pating kerudak kayak gue. Tuh. Apa tuh? Subhanallah. Oke, kita explore saja teman-teman. Dan kita harus hati-hati nih. Jadi memang lumayan tempat ini teman-teman ya. Yang paling saya takutnya adalah rombongan babi hutan. Tadi itu banyak kayak suara kerudak. Kan kedengar sekali ya di rumputan kering ataupun di sampah-sampah daun-daun kering itu kan kerudak itu kelihatan, kedengar sekali. Dan ada pohon yang digoyang-goyang, apakah itu monyet atau apa. Dan saya beberapa kali mendengar kayak tertawa gitu loh, suara tertawaan. Dan kita kali ini akan mengeksplor kayak apa sih tempatnya ini ya teman-teman, yang konon katanya ya dihimbau dan dilarang ya kalau kemarau macam ini. Memang dipantau betul-betul, takutnya terjadi kebakaran hutan gitu teman-teman. Oke, kita akan eksplor saja teman-teman ya. Dan saya harus hati-hati kalau misalkan ada kayak babi hutan. Yang ditakutkan itu babi hutan dan ular ya teman-teman. Oke, kita eksplor saja. Saya tinggalkan ini teman-teman, karena resletingnya ini rusak, maka saya tidak bisa menutupnya ya. Dan saya akan eksplor saja, biarlah nanti kita benahi ya, supaya tidak dimasuki oleh hewan-hewan kayak kalajengking, ular ataupun kelabang itu yang kita takutkan seperti itu.
Seperti biasa saya punya cadangan lampu besar itu ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rumputnya tebal ini teman-teman, apalagi kalau ini musim penghujan, tentu akan lebih ini lagi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tebal banget ini. Allahu Akbar. Rumputnya tinggi-tinggi banget teman-teman. Ini musim kemarau. Coba kalau musim penghujan, tentu akan lebih tinggi-tinggi lagi ya, ada rumputannya. Tadi itu saya kayak mendengar betul apa tidak sih ini? Kok kedengaran suara kayak tertawa? Allahu Akbar, subhanallah. Apa tuh ya hari? Mungkin babi hutan. Subhanallah. Kayak kedengar kayak suara kerudak-kerudak itu apa wah? Babi hutan apa ya? Kedengar. Ada suara tertawa tadi teman-teman, kedengar enggak? Apa ya? Hadir. Nampakkan wujudmu. Allahu Akbar, subhanallah. Curam banget ini. Jatuh. Subhanallah. Tadi kayak ini roda gitu. Yang saya takutkan itu subhanallah. Wih, capek juga ya. Allahu Akbar, subhanallah. Kayak tadi ada yang di atas. Mungkin monyet tidur di atas kah? Apakah mungkin ada monyet ya? Subhanallah. Dengar apa namanya, bunyi tertawa.
kita turun ke bawah. Saya nggak bawa parang, kalau ada mobil hutan saya nggak siap-siap karena parangnya lupa di keranjang. Apa mungkin asem, jalannya lumayan ya teman-teman. Ini kalau musim penghujan tentu akan ini sekali ya, subhanallah, akan lebih banyak lagi ini. Kedengaran nggak teman-teman? Kayak macam di sana, kayak macam babi hutan yang ada gerakan. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Ada bunyi tertawa teman-teman. Linting. Berhenti. Kayak ada suara tertawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Nampakkan wujudmu. Jangan tertawa-tawa saja, subhanallah. Bawang. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Capek. Aduh, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Oke, kembali aja ke tenda teman-teman. Kayak kedengar suara tetapi nggak kelihatan. Bikin merinding aja, cuman dia nggak berani nampakkan diri. Allahu Akbar. Mana nggak kedengar lagi? Subhanallah. Allahu Akbar. Suara anjing. Ada suara anjing teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Capek banget ya. Subhanallah. Sumuk juga teman-teman ya, panas ini. Lumayan bikin keringatan ini. Lari sana lari sini. Kayak macam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu teman-teman. Jadi apa yang saya dapat di sekitaran sini adalah gini teman-teman, ada macam suara-suara yang ya sering saya dengar. Kalau suara ini ya suara kuntilanak ataupun suara apa yang tadi saya dengar, tetapi saya undang dia untuk datang untuk menampakkan diri, mereka nggak mau. Dan juga ada suara kayak macam binatang yang lari, kerodak. Saya nggak tahu itu binatang apa,
Kalau kata polisi hutan, dia bilang banyak hantu ini wanita ya, dan juga banyak juga sering dilihatnya itu bola api. Tapi kali ini saya kok nggak kelihatan bola api ya, mungkin. Dan juga yang sering dilihat, karena kan tiap hari keliling itu polisi hutan itu, saya melihat itu rombongan babi hutan. Subhanallah. Dan mudah-mudahan saya nggak menjumpai lah ya. Saya takutnya itu dijumpai di jalan, menghalangi motor saya, nanti ya repot juga ya. Oke, mungkin sekian dulu saja teman-teman ya. Kita putuskan untuk kembali saja, untuk pulang, karena sudah terdengar ini suara-suara tadi, kayak macam ada suara anjing ya menggonggong. Oh. Dengar enggak? Coba nanti. Lampu. Itu kedengar suara dari sana, itu arahnya teman-teman. Saya nggak tahu itu apakah di atas atau di mana itu. Kayak suara orang menangis gitu loh. Masa tadi tertawa kok sekarang nangis sih? Kayak di arah sana itu teman-teman. Lampu naik, kayak arahnya dari sana. Kedengarnya, saya memang geragap, kaget ya. Memang suara-suara seperti ini sangat sering sekali di telinga saya ya teman-teman. Sangat sering sekali saya jumpai di saat saya camping. Bahkan wujudnya pun saya sudah pernah lihat ya. Putih, rambutnya panjang. Tapi herannya itu nggak menampakkan mukanya. Saya heran itu. Apakah memang mereka juga mempunyai rasa malu dengan manusia ya? Oke teman-teman, kayaknya sudah nggak kedengar lagi. Saya putuskan untuk pulang saja teman-teman ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Oke, lumayan capek ya teman-teman. Dan tadi ya, saya kedengar suara dari arah sana, tapi saya senter pakai sorot lampu ini nggak kelihatan teman-teman. Dan mungkin makhluk ini lagi tidak mau menampakkan diri teman-teman, karena biasanya di saat waktu-waktu tertentu, Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon, ataupun mungkin tengah malam lebih ataupun hampir pagi, mungkin dia bisa menampakkan diri. Ataupun bahkan yang sering sekali cerita orang itu ya, kalau pas saat maghrib, mendekati maghrib itu ya, sampai maghrib itu sering sekali makhluk astral itu menampakkan diri. Dan juga pada saat malam hari mendekati jam 12 malam, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan saya akan segera berkemas-kemas untuk pulang, dan mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata ataupun hal-hal yang menyinggung perasaan Anda. Dimohon maafnya teman-teman ya. Sekian dari Lekhar Petualang. Jangan lupa tetap ikuti camping Lekhar di video-video saya yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.